Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh masyarakat dekat masjid yang kita cintai, calon-calon ahli surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita wajib menerima, mau tidak mau, harus mengakui, mau tidak mau, bahwa kita semua ditakdirkan hidup di akhir zaman. Setuju Bapak Ibu? Kok cuma 3 orang? Belum setuju. Masalahnya saya selama ini selalu tertuduh ya. Di mana-mana orang kalau ingat saya, lihat wajah saya, Ustadz akhir zaman. Sementara umatnya sendiri tidak mengakui kalau mereka umat akhir zaman. Jadi saya mau agar kita adil. Saya Ustadz akhir zaman, oke, tapi Bapak Ibu juga umat akhir zaman. Setuju tidak? Sudah selesai. Itu dulu yang penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ngeh berita, mengikuti perkembangan, dan apa-apa yang saya sampaikan kepada umat di publik, baik melalui media YouTube ataupun melalui televisi. Apa yang saya sampaikan dari 2009 di Malaysia sampai 2012, lalu saya pindah ke Indonesia, kemudian saya berdakwah di Indonesia. Semua yang saya sampaikan dulu ketemu sekarang Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kondisi kita finalnya adalah Arab Saudi. Maksudnya apa finalnya Arab Saudi? Kalau Indonesia jahiliyah, udah lama Indonesia jahiliyah. Kalau negeri-negeri Arab lainnya sudah jahiliyah, memang udah lama, dan negeri Arab lainnya jahiliyah. Yang masih bertahan menjalankan syariat Arabnya apa itu? Arab Saudi, yang di dalamnya ada Mekah dan Madinatul Munawwarah. Tapi saat Pangeran Nayef dikudeta oleh Pangeran Muhammad bin Salman tahun 2017, dikudeta, sejak itu urusan dalam dan luar negeri dan keputusan-keputusan strategis Arab Saudi dipegang sepenuhnya oleh Muhammad bin Salman, atau kita singkat dengan MBS. Di tangan MBS, Arab Saudi dijungkir balikkannya. Arab Saudi yang bersyariah sekarang secara pasti sejak 2017 sudah dijadikan sebagai Arab Saudi dengan wajah baru. Diikrarkannya di depan televisi, seluruh dunia menyaksikan. Dia berjanji, bertekad dan bersumpah dalam 5 tahun ke depan Arab secara keseluruhan sudah menjadi Eropa baru katanya. Semua yang ada di Eropa akan ada juga di Arab. Bukan hanya teknologi saja, bukan hanya masalah hebatnya pembangunan saja, tapi juga segala jenis pelacuran,
segala jenis minuman keras, barang-barang memabukkan, segala jenis dosa, maksiat, segala jenis LGBT dan sebagainya ada di Eropa, ada di Arab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba Allah yang kami muliakan. Jadi sekarang kita ingin konsentrasikan pembicaraan Islam di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini berdampak, Bapak Ibu. Judulnya tadi saya lihat apa itu? Persiapan dan amalan di akhir zaman, kalau nggak salah ya, arah-arahnya ke sana. Wahai Bapak Ibu yang saya cintai, saya katakan tadi Arab Saudi, starting pointnya itu Arab Saudi, bukan Uni Emirat Arab, bukan Bahrain, bukan Kuwait, bukan Qatar, bukan Yaman, bukan Aman, Yordania, bukan pula Mesir, Libya, Sudan, dan negeri Timur Tengah lainnya, tidak. Tapi starting pointnya Arab Saudi. Dulu saat Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi menggeleng, saya tak tahu, kata Nabi. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda bahwa kalau tanda-tanda ini terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Rasulullah. Yaitu kalau Arab menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Dulu sebelum minyak bumi ditemukan, Arab namanya Jazirah Arabiah, Jazirah Arab, negeri gurun Sahara, tandus luas, tetapi panasnya minta ampun, nggak ada kekayaan apa-apa, Pak ya, miskin. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan, Arab melimpah ruah kekayaannya, disebut dengan negeri-negeri petrodolar, dan mereka pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Nomor 1 Qatar, nomor 2 Bahrain, nomor 3 Kuwait, nomor 4 Uni Emirat Arab, nomor 5 Arab Saudi, nomor 6 Oman. Nah Bapak Ibu, sekarang apa yang Bapak saksikan? Seluruh Arab gila-gilaan membangun kotanya menjadi kota-kota super canggih dan dengan gedung-gedung tinggi mencakar langit sedunia. Ini sudah tidak terbantahkan, kita sudah sangat dekat dengan kiamat. Kemudian Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, hadis ini sahih. Hai Muaz, perhatikan baik-baik daerah ini. Nabi ketika itu sedang ada di Tabuk, Bapak Ibu. Tabuk itu dari Madinah 8 jam kalau kita bawa mobil sendiri. Dekat dengan ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Di Tabuk itu kawasannya bebatuan cadas, bukit-bukitnya panas karena bebatuan semuanya, kering. Tapi wahai kaum muslimin, Nabi berkata kepada Muaz, hai Muaz, perhatikan baik-baik, kalau kawasan ini nanti sudah dituruni salju, ubun-ubunmu dengan kiamat sudah dekat sekali jaraknya. Ubun-ubunmu dengan kiamat sudah dekat sekali. Dunia gempar, seluruh televisi dunia memberitakan 2009 pertama kali salju turun di Tabuk. Betul tidak? Tapi waktu itu masih di bawah mata kaki, Pak. Semua orang-orang yang lalu lintas bawa mobil situ pasti berhenti. Mereka menari-nari, mereka lempar-lemparan salju, ya, mereka foto-foto. 2010 saljunya sudah semata kaki. 2011 sudah melewati mata kaki menuju betis. Nah, disitulah Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Suraim khutbah, dan waktu itu saya ada ya, 2011 saya sedang ada mendengarkan khutbah. Beliau berkata, wahai umat Nabi Muhammad, peringatan terbesar buat kalian semua. Ini sudah ujung umur dunia. Sebentar lagi Allah akan kiamatkan alam semesta. Lihat, salju yang digambarkan Nabi dulu di Tabuk sekarang sudah turun. Dan tiap tahun terus turun, Pak. Sekarang salju di Tabuk sudah setinggi pinggang orang dewasa. Kemudian lebih mengerucut lagi. Rasulullah SAW bersabda, kapan kiamat ya Rasulullah? Kalau bukit-bukit di sekitar Masjidil Haram sudah hilang dari tempatnya dan digantikan dengan gedung-gedung tinggi sekitar Masjidil Haram. Itu apa itu? Makkah. Lihat Pak, bukit-bukit apa yang sangat banyak sekitar Masjidil Haram dulu Pak, hilang sekarang. Digantikan oleh apa? Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul Bu? Maka dekat sekali kata Rasulullah jarak kalian dengan kiamat. Kita tidak boleh main-main lagi masalah ini. Ini Arab mengerucut lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Bisa Bapak tulis buat mari. Baik, sebelum saya nulis, Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, kiamat itu, kehancuran alam semesta, mesti diawali terlebih dahulu dengan 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Kiamat, kehancuran alam semesta itu mirip dengan wanita hamil besar yang akan melahirkan. Terjadi 10 bukaan kata Rasulullah. Luar biasa Pak. Rasul bukan dokter, bukan bidan, nggak ngerti juga. Tapi kenapa Rasulullah bisa memberikan gambaran begitu? Pasti informasi dari Allah Rabbul Alamin. 10 bukaan. Kita orang Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 saja.
Yang 7 nanti seluruh orang Islam sedunia Allah wafatkan duluan. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tak kenal Allah sama sekali. Jadi kabar baik nih, kita semua tidak akan pernah menyaksikan kiamat kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. 10 tanda besar kiamat ini awalnya apa? Awalnya adalah dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon ini bumi gelap gulita karena asap dan debu yang bersatu selama 40 hari 40 malam. Asap dan debu ini menjadikan bumi sama sekali tidak bisa melihat cahaya. Bahkan di siang hari bolong, kamu mendekatkan telapak tanganmu ke arah mata, kamu tak mampu melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong. Saking tebalnya asap bersatu dengan debu, dan dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Saking panasnya kata Rasulullah, kulit seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik melepuh saking panasnya. Dan lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Dari mulutnya keluar asap, dari lubang duburnya keluar asap, ya. Bahkan dari matanya keluar asap, telinganya keluar asap. Jantung bagaikan mau terbakar dan hangus, tapi Allah tak biarkan mereka mati. Ini tersiksa habis mereka, Pak. Ini dukhon ini dahsyat sekali. Bagaikan siksaan yang maha pedih. Mereka tak boleh mati. Sementara mereka merasakan penderitaan. Tapi kata Rasul, orang beriman yang amal solehnya banyak, saya ulangi, orang beriman sebelumnya imannya bagus, amal solehnya banyak, tahajudnya oke, duhanya mantap, puasa Senin Kamisnya, sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya, rajin menjaga wudhu, zikir pagi petangnya, hobi baca Quran, dan sedekahnya berluar biasa. Orang beriman yang amal solehnya banyak, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Alhamdulillah, ini berkat iman amal soleh yang kita buat hari ini. Ketika dukhon, cuma orang beriman yang amal solehnya banyak yang aman. Sementara orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, ahli dosa, ahli maksiat, seluruh mereka tetap hidup, tetapi kulit mereka malah tua saudaranya, melepuh. Kalau kata orang Malaysia, merecuh. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dukhon berapa lama? 40 hari 40 malam, seluruh dunia gelap gulita. Saya tak terbayangkan oleh saya lapar apa yang tidak ditanggung oleh orang ketika itu. Dia coba buka kulkas, mati. Karena dukhon ini ternyata ditimbulkan oleh sebab yang saya yakini ya, karena ada hadisnya, ada ayatnya. Penyebab dukhon adalah Allah hantam bumi ini dengan meteor dari ruang angkasa. Jadi ini hantaman meteor. Hantaman meteor. Hantaman meteor ini menimbulkan dukhon. Ini ada ayatnya dan juga ada hadisnya. Ada pendapat para ulama, meteor inilah yang akan menimbulkan dukhon. Nah Bapak Ibu yang kami cintai, kami muliakan, walaupun ada peluang kekuatan bom nuklir yang sekarang hulu ledaknya sudah berjumlah 13.000 bom nuklir, dan kita khawatir perang Rusia dan Ukraina ini kalau terus dibiarkan melebar, tak terkendalikan, ini perang dunia ketiga Pak. Kalau perang dunia ketiga, negara-negara yang punya hulu ledak bom nuklir melepaskan bom nuklir mereka, dampaknya menghentikan semua teknologi di muka bumi dan menyebabkan bumi gelap gulita juga. Jadi mana dua ini? Satu di antara dua ini mana yang betul? Perang dunia ketiga atau meteor? Kalau dalam keyakinan saya, meteor. Dalam keyakinan saya, sebab saya punya pegangan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis. Sekalipun begitu, perang dunia ketiga seperti Albert Einstein katakan dan baru-baru saja Vladimir Putin menyampaikan dalam pidatonya, saya akan mengantarkan kalian semua jika kalian mau. Saya antarkan kalian semua menuju perang dunia ketiga. Walaupun saya tidak menginginkan itu, tapi kalau kalian yang mau, dia mengatakan kalian ini adalah Amerika dan Eropa katanya ya. Urusan kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau Amerika mau kiamat, saya yang memutuskannya. Ini kata Vladimir Putin. Jadi jangan macam-macam gitu maksudnya ya. Dan bom nuklir ini bisa menimbulkan dukhon juga. Tapi sekali lagi, yang saya pelajari, meteor lah yang punya efektivitas tertinggi menimbulkan dukhon. Lamanya 40 hari. Pertanyaan, kapankah meteor Allah turunkan ke bumi? Jawabannya Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Hadis Nabi berikut ini saya bacakan ya. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat. 1, 2 wal ma'azif. 3 wasyuribatil khumur. Tiga ini sudah dibuat Arab Saudi hari ini. Sejak 2017 makin belakangan hari makin gila Arab Saudi sekarang Bah. Baru 2 bulan yang lalu MBS mengatakan
seluruh Arab, termasuk Arab Saudi, akan menjadi Eropa baru. Maka yang tiga tadi, Arab Saudi sebagai negara bersyariat sebelumnya sudah gila-gilaan melaksanakan yang tiga ini. Apa sih artinya hadis itu? Saya bacakan artinya. Fi hadhil ummah, nanti di akhir zaman, pada umatku ini nanti, Nabi menunjuk ke tanah di mana dia tunjuk, di mana beliau saat itu sedang ada di Madinah. Berarti yang dia tunjuk adalah kawasan dua tanah suci yang sekarang dipegang oleh Arab Saudi. Kan gitu kan? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Akan banyak terjadi gempa-gempa dan juga ditenggelamkan oleh Allah negeri-negeri dan kota-kota. Wa maskhun, akan banyak wajah yang dirubah oleh Allah. Wa qadfun, dan hantaman meteor dari ruang angkasa. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Aduhai mengerikannya, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan, didatangkan, diundang penyanyi-penyanyi wanita meliak-liuk di atas panggung. Sudah dibuat oleh Arab Saudi apa belum sekarang? Wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik, konser-konser musik sudah kalian buat. Sudah dibuat oleh Arab Saudi sekarang apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, ketika minuman-minuman memabukkan, sudah tos-tosan terbuka, udah nggak malu-malu lagi. Kalian buat macam itu. Tiga ini sudah kalian lakukan, hantaman meteor menabrak dari langit. Berarti tak lama lagi. Kan gitu kajian kita. Tak lama lagi. Kuncinya ada di Arab Saudi. Dan hari ini saya benar-benar geleng kepala habis, Pak. 2017, perubahan Arab Saudi 180 derajat. Muhammad bin Salman ini sedang gila-gilaan merubah Arab Saudi menjadi negeri liberal, menjadi negeri sekuler. Padahal ini mempercepat terjadinya petaka-petaka besar di akhir zaman. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebutkan sekarang dua sajalah, kan 7 tadi kan? Saya sebutkan 2 saja. Dukhon, setelah dukhon, bumi mengalami perubahan ekstrim. Iklim juga mengalami perubahan yang sangat gila-gilaan. Kemarau ekstrim, panas. Kemudian menyebabkan air dari langit juga menjadi sangat-sangat sedikit sekali. Bumi mati, tandus di mana-mana. Hewan ternak mati, makanan menjadi langka. Dan ini menimbulkan kepanikan global, kelangkaan pakan, ya. Maka orang berharap bisa menyambung hidupnya. Makanan sangat sulit didapat dan orang-orang mulai menjadi egois dan super brutal. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, saking paniknya orang hidup pasca dukhon ini ya, saking paniknya orang hidup saat itu, akhirnya tetangga gelap mata. Dia datangi sahabatnya yang bertetangga dengannya. Dia sangka tetangga itu punya makan, lalu dia obrak-abrik rumah itu, dia bunuh tetangga itu yang adalah sahabat sejatinya demi berebutan sepotong roti jika itu ada di tangan tetangganya. Jika itu ada. Ketika dia temukan tak ada, tetangganya sudah dimatikan semua, dia cari tetangga yang lain untuk dibunuhnya pula, untuk bisa mendapatkan makanan. Orang panik habis, Pak. Bapak bisa bayangkan brutalnya hidup. Dan itu yang punya nyali ya. Yang nggak punya nyali putus asa dia menjalani hidup. Kelaparan. Bangkai apa yang nggak akan dimakan oleh orang saat itu nanti, Pak? Saya tak terbayangkan oleh saya, di dukhon saja sudah berat. Dan ini kita sedang di puncak-puncak teknologi. Sedang dimanja-manjakan oleh seluruh fasilitas. Tiba-tiba datang hantaman meteor, semuanya berubah. Anja'athum ba'suna baghtatan, datang kepada mereka petaka dari langit tiba-tiba. Saat itu kita sedang tidak nyadar, tiba-tiba merubah segala-galanya. Baik, dari dukhon menuju kepada tanda besar kiamat yang kedua. Yang kedua ini adalah Allah munculkan ke tengah-tengah kita manusia yang paling terlaknat. Kepada manusia ini tunduk seluruh jin dan setan. Bahkan iblis pun bergabung dengannya. Siapa nama manusia ini? Ya Allah, lindungi kami dari Dajjal ya Allah. Dajjal ini, kata Rasulullah, kalau dikumpulkan semua petaka dan fitnah yang pernah ada sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, gabungkan semua, lalu diadu tanding fitnah itu dengan fitnah Dajjal datang, kalah semua fitnah yang ada ini. Saking hebatnya Dajjal datang membawa fitnahnya sendiri. Dajjal bukan untuk membunuh manusia, Pak. Justru dia datang sok sebagai Tuhan. Dan dia mengumumkan dirinya sebagai Tuhan. Yang ditarget oleh Dajjal apa? Iman yang ada di dalam dada-dada kita. Siapa yang mengakui saya sebagai Tuhan, sujud, saya berikan apapun yang dia mau. Dan Dajjal membawa gunungan makanan. Siapa yang mau? Ambil. Tapi syaratnya sujud pada saya. Bapak Ibu, orang-orang karena lapar, iman tipis, ilmu kurang,
ngaji malas, duit yang diandalkan di rekening semuanya sudah mati, tidak ada yang bisa dibuka, ATM sudah tidak bisa berjalan, bank-bank pada tutup, uang kertas pun nggak berguna, kata Nabi. Pada masa ini, menjelang ini, kalian semua kembali menggunakan emas dan perak. Berarti semua uang kertas tak akan berguna lagi. Kalaupun ada bapak di rumah, ibu-ibu numpuk uang kertas, baik dolar, baik ratusan ribu, nggak berguna lagi. Seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka salah satu persiapan yang harus bapak ibu lakukan sekarang, kalau ada duit, belilah emas, simpan. Cina sudah melakukan ini, Amerika sudah melakukan ini, negara-negara Eropa sudah gila-gilaan mengumpulkan emas. Mereka tahu uang yang sekarang kertas-kertas yang ada ini kembali akan jadi kertas. Makanya baru-baru ini Amerika gila-gilaan mencetak uang kertas dolar 20.000 triliun, ya. Mereka mencetak uang tanpa ada jaminan emas, udah suka-sukanya aja. Dan banyak negara yang sudah mulai cetak uang gila-gilaan, karena mereka tahu tak lama lagi semua uang kertas ini nggak laku, Pak. Jadi Bitcoin atau uang digital segala macamnya itu nggak akan sampai berjaya, percayalah, tak akan sampai berjaya, tak akan sampai sukses di mana-mana, karena terlebih dahulu Allah hancurkan semuanya dan orang kembali kepada emas dan perak. Jadi saran saya sekarang ini, kalau ada duit, ya, belikan segera dengan emas kalau ada. Kalau enggak gimana lagi? Ibu-ibu jangan ragu-ragu, ibu takkan rugi nyimpan emas, ya Bu ya. Asal-asal beli, ada rezeki sedikit beli emas 1 kilo 2 kilo simpan. Jadi Bapak Ibu, sekarang jangan nanti, jangan tunda-tunda. Ada uangnya di bank, buci perlahan-lahan, ambil tarik beli emas, ambil tarik beli emas, ambil tarik beli emas, diam-diam, jangan diumumkan. Beli emas foto, woi saya sudah beli emas, saya sudah mulai nyimpan, disatroni maling Bapak Ibu. Jadi diam-diam, simpan baik-baik, cukup suami istri yang tahu. Sebagiannya titipkan, simpan pada Allah biar aman. Yang paling aman itu nyimpannya ke Allah, ya, melalui jalan dakwah, melalui pembangunan masjid, pesantren, melalui fisabilillah lain, simpankan cepat pada Allah. Sebagian tahan untuk kita di dunia. Oke, kita lanjut. Jadi masa dukhon ke menuju Dajjal ini nggak lama, paling lama hanya 2 tahun. Ini paling lama, ya. Dajjal keluar membawa fitnah. Dia mengklaim dirinya lah Tuhan Rabbul Alamin, karena dia bawa gunungan makanan. Manusia-manusia yang bersama Dajjal kelihatannya elit-elit semua, ya. Lalu banyaklah orang-orang awam terhipnotis, terkesima dan percaya. Mereka pun sujud. Dan Dajjal persilahkan. Kata Rasulullah, wajib kamu lari ketika Dajjal masuk kotamu. Lari, kemana larinya? Masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah. Masuk ke dalam rumah, tutup jendela rumahmu kuat-kuat, tutup pintu rumahmu rapat-rapat, dan pastikan wanita-wanita yang ada di dalam rumah sudah lengkap. Istri, anak gadis, saudara perempuan, emak, cucu perempuan, pastikan sudah di rumah semua. Ikatlah tangan-tangan mereka, ikatlah kaki-kaki mereka. Ikatan itu ditambatkan ke tiang-tiang rumah. Ibu-ibu jangan ngamuk nanti kalau bapak-bapak melakukannya. Kenapa itu perintah Rasulullah? Sebab apa, Buya? Kenapa harus begitukan kami kaum wanita? Tidak, ibu tidak akan disakiti. Karena kata Rasulullah, ketika Dajjal masuk ke sebuah kota, langsung bala tentaranya dari bangsa jin dan setan diperintahkan, buru dan kejar semua orang yang ada, tembus hati mereka, hipnotis mereka, seret mereka dengan sihir kalian, bawa mereka untuk bertemu dengan Dajjal. Dan yang paling rapuh imannya nanti kaum wanita. Ya, kaum wanita, mereka itu seperti ada sedotan yang sangat kuat yang mengajak mereka ingin keluar. Disitulah butuh untuk diikat. Sementara aja kok, ketika Dajjal sudah pergi, kota itu sudah ditinggalkan Dajjal, lepaskan balik ikatan-ikatan itu. Ya, jadi perintah Nabi kepada laki-laki ini, kalau hidup bapak ketika itu, ikat wanita-wanita kalian di dalam rumah, kemudian jendela tutup kuat-kuat, pintu tutup rapat-rapat, kunci, baca surah Al-Kahfi di dalam rumah. Bacanya juga jangan sampai memaki sama dia orang azan. Bacanya perlahan saja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun, dan seterusnya. Baca. Kalau kamu dengar Dajjal masih ada di kotamu, ulang balik baca. Ketika udah tamat nih, ulang balik baca.
maka rumahmu dan keluarga itu tidak akan bisa dilihat oleh kaki tangan Dajjal, tidak akan bisa dilihat oleh tentara-tentara Dajjal, tidak akan bisa dilihat oleh pengikut-pengikut Dajjal, tidak akan bisa dilihat oleh antek-antek Dajjal. Tidak akan bisa apa. Mereka mondar-mandir depan pintu rumah kita, tapi mereka tak lihat kalau situ ada rumah. Seperti mondar-mandirnya pasukan raja yang zalim mencari para pemuda kahfi, padahal mereka mondar-mandir di depan pintu gua. Di dalam gua itu ada orang. Nah, orang-orang yang berkumpul ketika Dajjal datang, sebagian besar mereka sujud, tapi masih ada orang-orang yang ada iman di dalam dadanya masih bertahan. Kata Dajjal, kenapa kalian belum sujud kepada saya? Apa kata orang yang ada iman itu? Tidak, demi Allah, kami tak akan percaya engkau adalah Allah yang selama ini kami sembah sampai engkau bisa menurunkan hujan dari langit. Karena kita sudah lama tak turun hujan, kemarau ekstrim, panas. Lihatlah tanah kami tandus, lihatlah tanam-tanaman biji-bijian kami tidak lagi berhasil membuahkan, lihatlah hewan ternak kami pada mati. Jika engkau bisa turunkan, baru kami percaya engkau adalah Allah yang selama ini kami sembah. Maka kata Rasulullah, Dajjal pun dengan tangannya mengisyaratkan ke langit. Entah bagaimana sihir Dajjal yang luar biasa, bahkan teknologi pun nggak bisa buat, Pak. Datang saja awan, tak dari mana awan itu. Ini awan sihir ini, ya. Datang awan menggumpal-gumpal, lalu Dajjal gerakkan ke arah yang dia sukai, ke arah yang semua orang bisa lihat. Lalu kata Dajjal, turun. Maka air hujan pun turun. Inilah hujannya Dajjal. Tanah yang tandus, ketika air hujan Dajjal itu turun, langsung subur. Tumbuhlah tanam-tanaman, rumput-rumputan, buah-buahan, biji-bijian tumbuh. Orang melihat. Bahkan hewan ternak yang sudah tulang belulang langsung berbungkus daging. Kemudian mereka gemuk dan mereka berdiri mengeluarkan suaranya. Ini adalah sihir tingkat tinggi, Pak. Barulah orang-orang yang tadi ngomong sujud, mereka percaya ini adalah Allah Rabbul Alamin. Tapi masih ada tersisa yang belum mau sujud. Dajjal berkata, apa dengan kalian? Yang lain sudah pada sujud, kenapa kalian belum? Apa kata orang-orang ini? Demi Allah, kami baru beriman engkau adalah Allah yang selama ini kami sembah. Bila engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun menginstruksikan kepada makom yang ada kuburannya, ya, bangkit kalian semua. Semua mata terbelalak karena kuburan itu terbelah semua, Pak. Lalu muncullah orang-orang dengan fisik dan wajah yang dulu dikuburkan di sana. Dalam keadaan utuh dan sehat, seger wajahnya. Langsung datang ke keluarganya yang nggak mau sujud itu. Wahai bunda, ini anakmu yang telah meninggal. Coba lihat, kami telah dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Wahai bunda, ini asli loh Tuhan kita. Sujudlah bunda agar bunda selamat. Yang suami datang pada istrinya, wahai istriku, ini asli memang Tuhan kita. Lihat abang, sudah dibangkitkannya kembali. Ayo istriku sujud. Yang ayah datang pada anak, yang emak datang pada, begitulah Pak. Kata Rasulullah, kalian harus tahu, yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan dari bangsa jin yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu hidup dan dikuburkan di sana. Sekarang dia muncul dalam wujud itu, dan dialah yang mengajak agar keluarga yang tak mau sujud, sujud kepada Dajjal. Inilah fitnahnya Dajjal, Pak. Luar biasa. Akhirnya orang-orang yang ilmunya dangkal, nggak ngaji kayak gini, tak paham kalau itu adalah Dajjal, bahwa yang bangkit itu adalah setan. Akhirnya dia sujud. Tapi masih ada beberapa orang di daerah itu yang masih belum sujud, dan dia asli orang beriman yang tadi membaca surah Al-Kahfi di depan Dajjal. Dajjal berkata, kalian ada apa lagi? Kenapa tidak sujud? Maka kata mereka, engkau adalah Dajjal. Allah Rabb kami, bukan engkau. Maka Dajjal pun memperlihatkan dengan tangan kanannya, muncullah api neraka ala Dajjal, seperti hutan raksasa yang terbakar. Kemudian dengan tangan kirinya, Dajjal menampakkan pemandangan kebun yang indah, mengalir air-air sungai yang bening, dan banyak berbagai buah-buahan di dalamnya. Apa kata Dajjal? Kau pilih satu di antara dua. Masuki nerakaku atau masuklah ke dalam surgaku. Apa pesan Rasulullah? Wahai umatku, jika Dajjal sudah memperlihatkan itu, pilihlah nerakanya Dajjal. Siapa yang memasuki nerakanya Dajjal, maka dia sesungguhnya memasuki surganya Allah. Masuklah kalian, dan kepala didahulukan. Jadi kalau memang sudah begitu pemandangannya, kepala bapak dahulukan masuk. Kepala duluan. Tak boleh kaki. Bangek enggak ya? Enggak. Atau diuji dengan tangan, tidak. Kata Rasulullah harus kepala dulu. Kamu akan merasakan angin sejuk, ya. Kayak kita buka freezer, Pak. Sejuk.
Masukkan terus badan dan kamu akan syahid menjadi ahli surga Allah. Ninggalnya kita ninggal yang senang Pak, enak, husnul khotimah. Sementara yang masuk kebun surganya ala Dajjal lalu meminum airnya, iman akan hilang langsung dari dadanya, dia kafir kepada Allah sampai mati, dia tetap kafir. Dan walaupun Dajjal sudah hilang, dia tak akan balik kepada Islam. Walaupun Dajjal sudah hilang, pergi dari kotanya, dia akan tetap kafir dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Itu pesan ya. Berapa lama Dajjal melanglang buana? Tak lama, dia akan datangi semua kota ya. Tak lama, Dajjal melanglang buana hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Lalu Dajjal wajib berakhir di tangan tanda besar kiamat yang ketiga. Apa ini yang terjadi tanda besar kiamat ketiga? Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nah ini, cuma Nabi Isa satu-satunya yang bisa mengatasi Dajjal. Baiklah, kajian saya tak mau berlanjut sampai ke sini. Ini biarkan saja, kan saya janji tadi sampai Dajjal saja ya. Nah Bapak Ibu, dukhon, kita kembali kepada dukhon. Karena ini yang terdekat. Ini yang terdekat yang akan menimpa bumi kita. Wahai ayah bunda yang saya cintai, kita bicara tentang meteor. Kapan meteornya akan jatuh? Kalau penggenggam Mekah Madinah sudah melakukan 3 perbuatan tadi. Sekarang sudah atau belum? Sudah. Berarti harusnya posisi Bapak Ibu sekarang ini standby. Itu yang harusnya Bapak Ibu lakukan sekarang. Standby, siap siaga menghadapi dukhon. Kata Rasulullah, saking hebatnya, dahsyatnya keadaan bumi pasca dukhon. Ya, bayangkan Pak, setelah dukhon nggak ada teknologi yang bisa hidup. Tak ada Pak. Listrik berakhir sudah. Karena kata Rasulullah, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti setelah itu kalian semua kembali ke zaman sekarang. Kembali ke zaman sekarang. Kembali ke zaman sekarang kata Rasulullah. Zamannya Nabi ya. Kalian akan menunggangi kendaraan kuda sebagai kendaraan kalian. Kalian akan perang saat itu menggunakan tombak, pedang, batu, panah ya. Itu yang akan dipakai lagi. Dan Albert Einstein berkata, dan itu yang dikatakan oleh Putin kemarin dalam pidato terbukanya di seluruh dunia. Dia berkata, Albert Einstein berkata bahwa saya tak tahu perang dunia ketiga besok kalian akan pakai senjata apa, tapi yang pasti di perang dunia keempat kalian semua akan perang menggunakan batu, tombak, panah, pedang ya, dan kendaraan kalian kembali kepada kuda. Ini Albert Einstein nggak ada hebatnya, sebab Nabi sudah menyatakan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu yang kami cintai, Bapak yang kami muliakan, dukhon ini sangat berat. 40 hari tak ada makan, tak ada minum. Setelah dukhon selesai, bumi mengalami perubahan teknologi, tak ada. Di sini saya akan lihat Bapak Ibu akan panik. Air ke rumah kita pakai keran tidak? Pakai keran ya. Keran pakai listrik tidak? Pakai ya, pakai mesin. Betul Pak? Semua mesin terhenti seluruhnya. Bayangkan oleh Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan air minum. Sebenarnya kita harus kembali mempersiapkan. Tapi baiklah, ini kajian-kajian yang sangat-sangat membagongkan kalau kata anak muda sekarang ya. Kajian-kajian yang akan membuat Bapak, kalau begitu sumur-sumur yang sudah kami timbun kami buka lagi Bu ya. Seharusnya begitu. Ya. Dan saat kembali setelah hantaman dukhon, bagaimana yang tinggal di apartemen lantai 12, lantai 25, lantai 40, macam mana bolak-balik turun naik mereka? Hah? Tak terbayang ya Pak ya. Yang paling stres itu adalah uang yang Bapak simpan di bank, 500 juta, 1 M umpamanya. Bisa nggak ditarik uang lagi? Tak ada. Orang-orang banyak yang sakit, masuk ke rumah sakit mengandalkan listrik tidak? Mengandalkan listrik. Maka bayangkan seluruhnya. Oke lah Bapak Ibu, Bu ya, jadi kayaknya lebih kurang di zaman kita akan menghadapinya. Jawaban saya, na'am, insya Allah ta'ala. Oh Bu ya, saya tak sanggup, saya juga tak sanggup. Tapi mau tak mau persiapkan diri dari sekarang. Tapi baiklah, persiapan terdekat yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertebal iman, perkuat amal soleh, perbanyak amal soleh. Nggak ada yang lain doh. Bukan perbanyak duit. Duit banyak pun makanan tak ada. Mau ngapain tuh duit? Kebutuhan-kebutuhan pokok langka. Kalaupun ada barangnya mahal dan seterusnya. Wahai Bapak Ibu, kembali kita. Apa sabda Rasulullah? Badiru
bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Itu perintah Rasul. Kapan? Di akhir zaman. Mana akhir zamannya? Ya kita. Di zaman kita ini berlomba-lombalah beramal soleh. Stop amal salah. Kalau bapak selama ini sholat 5 waktunya dijaga, tapi masih kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid, setelah dengarkan kajian ini, wajib berubah Pak. Kejar masjid. Hayalal sholah, hayalal sholah. Bapak seharusnya sudah di masjid posisinya. Ibu-ibu udah di atas sajadah Bu. Kita soleh sebelum ini, tapi solehnya soleh jadi-jadian. Besok ini soleh sebenarnya lagi. Baik Bapak Ibu, tidak pun karena perang dunia ketiga yang dibuat oleh Arab Saudi sudah cukup untuk mengundang datangnya hantaman Allah dari ruang angkasa. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Pada hari itu kami hantam kalian dengan hantaman yang sangat besar dari langit menembus bumi, dan saat itu bumi mengalami perubahan yang drastis. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapan kita nomor 1 adalah iman Bapak perkuat hari ini. Tauhid Bapak Ibu diluruskan, akidahnya dimantapkan. Belajar dengan ulama-ulama yang benar. Bagaimana itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Dan akidah itu tidak didapatkan dari buku, dari balik meja, tetapi didapatkan dari lapangan. Terapkan Islam, Bapak akan menemukan akidah Bapak semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Terapkan Islam dalam hari-hari kita. Terapkan Islam dalam usaha dan bisnis. Terapkan Islam dalam pendidikan. Terapkan Islam dalam pengobatan, kesehatan. Terapkan Islam dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Terapkan Islam, Bapak Ibu akan dapatkan akidah Bapak makin lama makin mengkristal. Iman Bapak makin lama makin bertambah dan makin kuat. Jadi dengan menerapkan Islam, makin rajin Bapak tahajud, makin menebal iman Bapak. Makin rajin Bapak duha, Bu, semakin hebat iman Bapak Ibu. Jadi iman itu diperkuat dengan memperbanyak penerapan Islam. Itu caranya. Dari sekarang Bapak Ibu wajib nyinyir berdoa kepada Allah. Dari sekarang. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyuksirid doa indar raha. Barang siapa yang sangat ingin sekali saja dia berdoa di saat genting, sekali saja dia angkat tangan meminta kepada Allah di saat emergensi yang bisa mematikan, sekali saja dia minta, langsung Allah kabulkan. Prioritas utama Allah selamatkan adalah dirinya. Siapa yang ingin diperlakukan begitu oleh Allah, falyuksirid doa indar raha. Perbanyaklah berdoa ketika masih santai. Sekarang kita masih santai nih. Sekarang kita masih kondisinya aman, nyaman. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang perbanyak doa, nyinyirlah berdoa. Sedih saya lihat Pak, orang habis sholat yang dibuka dulu HP, bentuk kayak nggak ada waktu aja lagi. Kebelet banget buka HP. Matikanlah dulu HP itu, masuk masjid matikan HP. Simpan dalam kantong, dalam tas. Kalau perlu tinggalkan di rumah. Kalau kita memang tetanggaan dengan rumah, ngapain juga pergi ke masjid bawa HP? Kalaupun dibawa matikan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, habis sholat tuh berzikir, doa, doa.